Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, semoga kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di workshop atau bengkel MQcell ya, di mana bengkel ini adalah banyak sekali terdapat handphone ya. Dan ini di sebelah saya sudah hadir pemilik daripada MQcell ini. Kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum Mas Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Pemirsa, beliau adalah salah satu owner atau pemilik daripada MQcell ini. Dan MQcell itu apa sih dan bagaimana sih perjalanan bisnisnya MQcell? Baik, kita tanya-tanya yuk kepada pemiliknya. Ya. Mas Tommy, Ya. MQcell ini sudah berapa lama berdirinya? MQcell sendiri ini sebenarnya Ustaz adalah perubahan ya, transformasi. Transformasi. Ya. Jadi dari masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Dari ya ke ya masa hijrah yang sekarang gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi awalnya MQcell itu namanya hanya Qcell saja. Oh, namanya Qcell. Berarti jadi tanpa M ya? Tanpa M. Wah, ini bisa diceritakan nih. Ya. Jadi tahun 2008 saya membuat konter kecil-kecilan di atas selokan. Di atas selokan? Ya. Kaki 5 Ustaz nih. Kaki 5 ya? Kaki 5. Kan ada kaki 3, ini ya, kaki 5-nya. Kaki 5. Bahkan mungkin kaki 6 karena dia sangat kumuh sekali ya. Iya. Nah, jadi di situ berdiri Qcell 2008. Kemudian seiring perjalanan waktu makin membesar sampai di 2011 saya itu bisa ngontrak ruko ini. Oh. Waktu itu tahun 2011 ngontrak ruko ini 30 juta masih. Untuk sekarang kontraknya sudah jadi 70. Oh, Masya Allah, berarti ya sudah lama sekali. Sudah ya. Apa namanya, MQcell atau Qcell ini berdiri di bangunan ini atau beroperasionalnya? Ya, beroperasionalnya di sini. Jadi di tahun 2017 akhir Qcell tuh goyang. Nah, itu tadi karena memang drop, bukan lagi drop, hampir hancur. Sudah di ujung tanduk ini. Di ujung tanduk, tinggal hitungan hari harus bayar kontrakan. Kalau nggak bayar, out. Konsekuensinya seperti itu. Berarti ada permasalahan di cash flow-nya. Betul. Jadi sangat parah. Nah, karena memang tadi di awal konsep di awal waktu itu di masa jahiliyah itu saya berpikir bahwa utang modal itu dari manapun boleh. Ya, kalau bunganya kecil itu tidak riba gitu kan. Oh gitu. Itu mindset ketika di zaman jahiliyah tadi disebutannya gitu istilahnya. Betul. Nah, berarti sudah ada kerasa ya? Sudah. Ketika pas menuju keterpurukan atau cash flow-nya pun juga sudah berantakan, sudah ada rasa itu atau sudah tahu belum maksudnya mungkin riba atau bagaimana? Sudah, sebenarnya 3 tahun sebelum 2017 berarti 2014 ya. Itu sudah berpikir ini tidak beres ini dengan keuangan kita ini gitu kan. Jadi sudah cari-cari tahu dan udah nampak, cuman belum nancep. Nggak apa-apa lah gitu. Mungkin mudah-mudahan nanti ada perubahan, pikirnya kan begitu. Ada sifat ngeyelnya gitu. Ngeyelnya masih ada. Masih ada ngeyelnya. Masih. Ya. Karena tadi tidak ada jalan lain menurut mindset saat itu. Adanya dari tadi Bang Titil, ya kan ya. Betul, bersandar pada manusia lah. Ya, betul. Pada orang lain ya. Betul. Padahal riba sendiri Allah haramkan ya. Betul, bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 276 itu disebutkan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu. Dan kalau Allah telah mengharamkan sesuatu, maka itu hukumnya haram. Dan di ayat selanjutnya dikatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi ya mungkin ini salah satu dampak ketika seseorang, ya siapapun Anda, mau itu pengusaha ataupun bukan, kalau menggunakan riba pasti Allah akan musnahkan atau hancurkan. Seperti itu kurang lebih Mas Tony. Betul, tepat sekali Ustadz. Jadi memang sampai pokoknya hidup ya enggak genah lah kalau orang Jawa bilang begitu ya. Bahkan kemarin baru dengar satu kajian bahwa
bicara masalah riba ini sama serunya dengan bicara masalah seks katanya. Wah. Ya kenapa? Gitu ya? Betul. Ketika kita maaf ini kan ya, menjima istri, kepikiran utang, langsung Ustadz hilang udah gitu kan ya. Oh, seleranya. Selera bukan lagi selera. Pokoknya mati total gitu. Matot kalau di handphone itu ya. Matot ya kalau di handphone. Baik, ini kembali ke bisnisnya nih. Mas Tommy, tadi kan kita udah berbicara nih perjalanan hijrah atau perjalanan masih zaman jahiliyah, MQcell sampai ke nama QCell. Sebenarnya bisnisnya ini di bidang apa dan apa sih fokusnya? Ya, dari awal konsep saya ini adalah layanan repair handphone. Jadi servis ya. Servis handphone, kemudian karena mungkin memang stylenya saya sendiri suka berbagi ilmu dengan orang, akhirnya banyak yang minta ajarin dong gitu. Oh, nah, getok tular banyak minta dari 2008 itu sudah ada beberapa murid, kemudian 2012 akhirnya juga saya merambah ke dunia pendidikan non formal. Jadi kita bikinlah yang namanya LPK, Quantum Telecommunication, dari nama Q tadi ya kan, Q kita panjangkan jadi Quantum. Berarti gitu. di awal tuh Q itu tidak memiliki makna atau arti apa ya? Atau hanya ada sebenarnya Q itu kunci. Oh, kunci. Key. Oh, nah, Masya gitu. Allah. Jadi sebuah nama ini juga berpengaruh besar terhadap bisnisnya sahabat-sahabat sekalian loh. Jadi jangan sampai kita memberikan nama itu nama yang asal atau nama yang tidak ada artinya. Jadi sayang sekali ya, padahal nama itu bagian daripada doa, begitu ya. Betul. Ya. Nah, lanjut tadi LPK-nya ke Quantum tadi ya, itu berdiri 2012. Lalu perjalanan hingga saat ini atau bagaimana? Adakah cerita yang lainnya? Banyak banget nih Ustadz. Jadi sepanjang 2012 sampai 2020 ini LPK Quantum berjalan standar saja. Artinya kita melaksanakan pelatihan offline. Ya, karena masa pandemi COVID-19 akhirnya mulailah konsep itu kita ubah, kita tambah. Offline tetap ada walaupun tidak sebanyak yang biasa. Nah, akhirnya di April kemarin kita merambah ke online. Dan Masya Allah hasilnya luar biasa juga. Karena kebutuhan online ini dibutuhkan oleh banyak orang ya saat ini, dan bahkan tapi mereka ini membutuhkan dunia maya, istilahnya begitu ya, karena informasi apapun kita bisa dapatkan di sana. Nah, kembali lagi Mas Tommy, terus bagaimana caranya nih dari offline ke online? Ini kan butuh alat-alat yang berbeda, dan otomatis kan tidak mudah ya mengajarkan teknisi atau servis handphone itu di online dibandingkan dengan offline. Itu medianya apa aja nih yang dimulai? Nah, ini juga unik Ustadz, karena itulah yang saya bilang sebagai anugerah ya, nikmat yang luar biasa dari Allah yang sangat saya dan tim di sini syukuri. Jadi di awal kami online itu betul-betul hanya mengandalkan satu buah handphone Ustadz. Masya Allah. Handphone Android untuk mengonlinekan acara live streaming dari pelatihan perbaikan handphone ini. Masya Allah. Gitu. Jadi kita live streaming di Facebook dengan satu handphone, nanti ya pindah-pindah, compang-camping lah istilahnya. Geser-geser ke sana kemari, betul-betul apa adanya. Dan itu tadi, tidak ada komplain sedikit pun dari peserta. Sebanyak 76 orang, itu periode pertama. Dalam artian cara menyampaikannya tidak ada komplain. Tidak ada komplain. Dan mereka tetap semangat ya? Tetap semangat. Nah itu berapa pesertanya waktu di awal? Di awal 76 orang. Dengan biaya 500.000 satu orangnya. Wah. Oh, biaya untuk kita belajar hanya 500.000? 500.000. Murah sekali loh pemirsa. Iya. Jadi kita itu dapat apa aja sih dari 500.000 itu? Pelajaran apa aja yang didapat Mas? Mulai diajari hardware, software. Ya, bagaimana cara memperbaiki hardware, kerusakan hardware dan software, kemudian dari nol nih Ustadz, dari dasar-dasar elektronik, kemudian cara menganalisa troubleshooting sampai penanganan, termasuk prakteknya itu kita syuting. Nah, sambil berjalan waktu tadi, akhirnya terkumpullah dana ya kan dari yang online tadi, dari peserta ya, kita belikan peralatan mulai dari laptop. Laptop yang satu lagi Ustadz ada tuh. Nah, ini dari Ustadz yang baik hati nih. Karena lupa namanya ini. Ada satu lagi yang memang hasil kita. Kemudian monitor, mixer, kemudian video capture dan sebagainya kita kompliti dari dana yang ada. Dan
saya terus terang memang ke peserta, ya ucapan terima kasih ke mereka yang begitu dalam. Karena apa? Dari mereka lah gitu ya, rezeki Allah datang. Betul, ya, betul, lewatnya betul. dari mereka. Dari mereka. Nah, kemudian ya kita pun di sini ya banyak sekali yang menikmatinya, mulai dari kawan-kawan tim, ya. keluarga, kemudian ya insya Allah fakir juga. miskin, bahkan mudah-mudahan ini bukan riya Ustadz ya. Ini cuman buat semangat supaya kawan-kawan juga punya giroh yang sama dengan saya. Kita kirim gandum ke Palestina. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Kita kirim gandum ke Palestina. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, yang tanpa ada keinginan atau upaya yang ekstrim begitu ya. Yang jadi mengalir saja gitu Mas Tommy ya. Betul, tidak ada planning sebelumnya. Tidak ada planning dan tujuannya hanya menyenangkan orang lain atau memberikan manfaat bagi orang lain begitu. Nah, balik ke moto kita. Moto ini pun baru-baru moto baru istilahnya. Moto baru di online ini. Moto kami itu kok lupa saya ya. saking senangnya sebenarnya ya. Mungkin ditambah pertanyaan dulu nih iya, biar jadi ingat ya. Motonya itu melayani dari hati, mencari berkah Gusti. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Jadi konsepnya melayani dari hati, berkah dari Allah Gusti itu istilahnya kalau bahasa Jawanya itu Tuhan yang Maha Esa. Ya betul. Gitu ya. Ya. Masya Allah. Mas Tommy, kembali ke tadi masalah pelayanan hati ya. Pelayanan hati itu kan juga harus istiqomah ya. Betul. Dan kadang kan godaannya juga berat nih gitu loh. Nah mungkin pemirsa Sobat Islamicpreneur TV ini pengen tahu gitu loh. Bisa jadi kan kita menemui konsumen ataupun mungkin kalau di usahanya MQ Sell ini ketemunya sama peserta. Kan peserta tidak semuanya kan otomatis baik-baik semua. Pasti ada yang kritis dan sebagainya. Itu bagaimana sih menjaga hati daripada pelayanan tadi agar selalu optimal gitu Mas Tommy? Ya, ini sesuai dengan pesan guru sebenarnya Ustadz. Ya, kebetulan saya pernah belajar dengan seorang guru yang pesan dari beliau yaitu bagaimana kita menempatkan hati kita, meletakkan hati kita itu selalu merasa hina, merasa bodoh, merasa lemah, sehingga apapun yang orang lain istilah cercakan, tujukan kepada kita itu jadi kita memang sudah seperti itu gitu loh. Bahasa Jawanya merasa ino, fakir, bodoh, lemah dan bodoh gitu. Masya Nah, Allah. jadi seperti itu. Jadi ya tentunya dengan harapan nanti kebalikan dari itu Allah memberikan kebalikannya. Betul, memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya begitu ya. Jadi ketika ada komplain ya sudah ya memang tadi niatnya melayani dari hati ya kan ya. Kekhilafan kita. Oh, nanti kita perbaiki lagi, minta maaf. Jadi tidak ada kita melakukan perlawanan kepada konsumen itu tidak ada. Jadi sobat pemirsa, salah satu kita ingin menjaga hati dan jauh daripada rasa husnuzon ya. Jauh daripada husnuzon ya. Jadi kita itu harus merasa rendah diri gitu ya, merasa kita ini paling di bawah gitu. Kalau kita memiliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala wajib disyukuri ya. Betul. Bisa jadi karunia itu adalah karunia yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala, tapi menurut kita itu tidak baik gitu loh. Padahal menurut Allah itu sangat baik gitu. Nah, Mas Tommy kembali ke masalah MQ Sell ya. Saat ini kan online sudah ada nih, peralatan sudah komplit ya. Terus cita-citanya atau langkah kedepannya pengembangannya ingin seperti apa sih MQ Sell itu? Satu buah cita-cita yang memang saya angan-angankan terus sebenarnya itu kami MQ Sell ini menjadi sebuah tempat atau layanan repair handphone terbesar di Indonesia, Ustaz. Masya Allah. Ya. Walaupun rencana itu sebenarnya sudah saya rintis berkali-kali dan masih gagal sampai saat ini belum terwujud. Nah, tetapi punya angan-angan seperti itu. Jadi nanti MQ Sell itu ada di seluruh kota di Indonesia, pengennya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Amin. MQ Sell ini bisa berkembang dan sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang saat ini membutuhkan nih ya ilmu tentang repair handphone bisa nih ke MQ Sell belajarnya gitu Mas Tommy. Betul, ya. Nanti di bawah ini ada nomor kontaknya dan bisa daftar di sana. Mas Tommy, kepada pemirsa nih,
mungkin ada motivasi atau tips bisnis yang selama ini MQCell lakukan, atau pengalaman-pengalaman tertentu yang didapatkan dari MQCell ini beredar, itu bisa disampaikan ke pemirsa. Ya baik, mungkin berdasarkan pengalaman ya Ustadz ya. Jadi apa yang saya jalani dari awal, berkali-kali bangkrut dalam berbisnis, satu penyebabnya riba. Jadi kalau pengen sukses, jauhi riba. Satu itu. Karena itu punca masalah. Maaf, mungkin kita masih melakukan maksiat yang lain gitu ya. Tapi rasanya tidak sehebat riba itu balasan Allah di dunia. Gitu kan? Bukan berarti mengentengkan maksiat-maksiat yang lain. Itu. Jadi jauhi riba dalam berbisnis. Kemudian seperti Atolak 2 dan 3 ya. Bertakwa maka akan diberi jalan keluar. Jadi ketika saat saya terpuruk ya kan, hampir jatuh, hampir para kata hampir mampus gitu kan ya, udah ekstrim banget itu Ustaz. Ya, ketika kita meningkatkan ketakwaan kita, maka solusi jalan keluar Allah jejerkan di depan mata kita, tinggal kita pilih. Masya Allah. Gitu. Tinggal kita Jadi luar biasa sekali ini motivasinya Mas Tommy ya. Jadi mengingatkan kita, dan tadi ayatnya atau firmannya adalah wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka gitu ya. Betul. Nah, setiap jalan keluar itu pasti bentuknya adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Mas Betul. Tommy. Dan setiap kita melakukan kesalahan, maka kita wajib untuk bertaubat. Nah, jangan sampai nih pemirsa, ketika kita sudah melakukan kemaksiatan, apalagi dosa riba, nah taubatnya ini taubat sambel gitu ya. Yes. Taubatnya hanya sementara. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Dan ini kita termasuk mempermainkan daripada hak prerogatifnya Allah nantinya gitu ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung acara nih. Nah, dan Mas Tommy, alhamdulillah terima kasih sudah hadir, sudah bisa sharing kepada teman-teman pemirsa Islamicpreneur TV. Mudah-mudahan usahanya semakin berkah, Amin, amin, ya Allah. semakin lancar, Amin. dan bisa menambah manfaat. Amin. Gitu ya. Terima kasih banyak Mas Tommy. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Ya. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.